Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Haizum, kuda perang malaikat Jibril di perang Badar. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dalam Islam, malaikat merupakan hamba dan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan daripada cahaya, lagi mulia dan terpelihara daripada maksiat. Mereka tidak berjantina, tidak bersuami atau beristri, tidak beribu atau berbapa, dan tidak beranak. Mereka tidak tidur dan tidak makan, serta tidak minum. Mereka mampu menjelma kepada rupa yang dikehendaki dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, malaikat datang kepada kaum Lut menyerupai lelaki yang kacak. Malaikat berkata, "Wahai Lut, sesungguhnya kami adalah malaikat utusan Tuhanmu. Kaum engkau yang jahat itu tidak sekali-kali akan dapat melakukan kepadamu sembarang bencana. Oleh karena itu, pergilah berundur dari sini bersama-sama dengan keluargamu pada tengah malam, dan janganlah seorang pun di antara kamu menoleh ke belakang, kecuali istrimu. Sesungguhnya ia akan ditimpa azab yang akan menimpa mereka karena ia memihak kepada mereka. Sesungguhnya masa yang dijanjikan untuk menimpakan azab kepada mereka ialah waktu subuh. Bukankah waktu subuh itu sudah dekat?" Ringkasnya, selain daripada mencatatkan amalan dan menjalankan tugas-tugas lain yang telah ditentukan, para malaikat yang juga merupakan bala tentara Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan ketika umat Islam berperang menghadapi tentara musuh, untuk membantu tentara-tentara Islam menghadapi sejumlah besar tentara-tentara musuh yang sejak lama dahulu tidak pernah luntur semangatnya untuk menghancurkan Islam. Perang Badar misalnya terbukti disertai oleh sebilangan besar para malaikat. Ini jelas terbukti dengan catatan dalam beberapa sumber-sumber Islam. Memetik dari perkataan Imam Bukhari dalam kitab sahihnya bab syuhudul malaikah Badran yang berkata, dari Mu'ad bin Rafa'ah ibnu Rafi' Az-Zargi, dari ayahnya yang ikut serta dalam perang Badar Al-Kubra. Ia berkata, malaikat Jibril alaihissalam mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, "Apa pendapatmu tentang pengikut perang Badar dari kalanganmu?" Rasulullah SAW menjawab, "Dari kalangan kaum muslimin yang paling utama." Malaikat Jibril alaihissalam kembali berkata, "Demikian juga dengan para malaikat yang ikut serta dalam perang Badar." Jadi, jelaslah di sini bahwa malaikat Jibril sendiri terlibat di dalam perang Badar dengan bertindak membantu tentara-tentara Islam menentang tentara-tentara musyrikin. Hendaklah diingatkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha berkuasa dan mampu berbuat apa saja, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga maha adil. Sebenarnya boleh saja golongan musyrikin itu dimatikan sebelum perang, dan tidak perlu pun untuk malaikat Jibril turun bersama tentara-tentara Islam bagi menewaskan tentara-tentara musuh. Tetapi setiap yang berlaku ada hikmahnya, dan ada beberapa hal yang tidak mampu atau boleh kita pertikaikan atau fikirkan, karena sesungguhnya akal pikiran manusia tidak akan mencapai hingga tahap tersebut. Apa yang perlu ditekankan di sini ialah malaikat mampu menjelma dengan apapun rupa dan bentuk yang baik, kecuali buruk atau wanita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haizum dikenali sebagai kuda milik Jibril alaihissalam. Menurut ajaran Islam, Jibril alaihissalam adalah ketua segala malaikat. Haizum beberapa kali diungkap Rasulullah SAW dalam hadis baginda. Antaranya adalah Rasulullah bersabda, "Bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah telah datang. Inilah Jibril yang sedang memegang kendali tunggangannya di atas gulungan-gulungan debu." Diriwayatkan juga dari Abu Zumail, ia berkata, "Ibnu Abbas berkata kepadaku, salah seorang lelaki muslim yang sedang menghadapi seorang musyrik di depannya menerangkan kepada kita bahwa tiba-tiba dia mendengar suara pukulan cemeti dan suara seorang pahlawan yang mengatakan,
hadapilah Haizum." Lalu ia melihat lelaki musyrik itu menggeletak. Dia melanjutkan, lelaki muslim itu mengamatinya. Ternyata kepalanya telah remuk dan wajahnya terkoyak seperti bekas lecutan cemeti. Lalu ia menghadirkan sekelompok kaumnya. Kemudian orang Ansar itu datang dan menceritakannya kepada Rasulullah SAW. Baginda bersabda, "Engkau benar bahwa itu bantuan langit yang ketiga." Pada hari itu mereka membunuh 70 orang dan menawan 70 orang lainnya. Rasulullah SAW bersabda, ketika beberapa detik sebelum berlakunya Perang Badar. Perang Badar diketahui sebagai perang hidup dan mati Islam. Jika Islam kalah, maka tertimbunlah Islam dan tidak lagi mampu bangkit menyebarkan syiarnya. Jika Islam menang, Islam bakal mendapat motivasi yang besar dan akan terus bangkit untuk menyebar syiarnya kepada masyarakat Mekah, Madinah, dan seluruh dunia. Oleh karena itu, Rasulullah SAW berdoa bercucuran air mata untuk meminta bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika peperangan Badar ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah perancang yang maha hebat. Islam mendapat sokongan moral yang hebat dengan turunnya tentara berpakaian serba hijau, yaitu para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diakui sendiri oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Rasulullah SAW ketika meniup api semangat jihad ke dalam jiwa 312 orang tentara Islam. Kaum muslimin pun bertempur hebat dibantu oleh para malaikat. Baginda berseru dengan lantang dan berkobar-kobar. Catatan hadis menyebutkan, Ibnu Ishaq berkata, ketika salah seorang tentara kaum muslimin mengejar seseorang tentara musyrikin yang berada di depannya, tiba-tiba ia mendengar suara hencutan cambuk dan suara penunggang kuda yang berkata, "Terus maju wahai Haizum." Lalu ia menyaksikan orang musyrik yang ada di depannya sudah terjerembab ke tanah dengan wajah yang hancur. Seseorang dari kaum Ansar yang melihat kejadian ini menceritakan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah kemudian bersabda, "Engkau benar, itulah pertolongan dari langit yang ketiga." Dalam riwayat lain pula, oleh Ibnu Sa'ad menyebutkan daripada Ikrimah, pada hari itu, Perang Badar, ada kepala orang Quraisy yang gugur tanpa diketahui siapa yang memenggalnya, dan ada tangan yang terpelanting tanpa diketahui siapa yang mencatasnya. Abu Daud Al-Mazini berkata, "Aku sedang mengejar seseorang tentara musyrikin pada masa itu. Tiba-tiba kepalanya sudah ditebas sebelum aku mengayunkan pedangku. Aku yakin ada orang lain yang membunuhnya terlebih dahulu." Lalu seorang Ansar datang membawa tawanan bernama Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas berkata, "Demi Allah, bukan orang ini yang tadi menawanku. Tadi aku ditawan oleh seseorang lelaki yang tinggi, yang berwajah tampan dengan menunggang kuda yang gagah, dan aku tidak pernah melihat dia di tengah-tengah mereka ini." Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadiahkan seekor kuda gagah perkasa kepada Jibril alaihissalam untuk menjadi tunggangannya di medan perang Badar. Kuda ini memiliki kelebihan yang luar biasa berbanding kuda biasa. Dalam peperangan Badar ini, bukan Jibril alaihissalam saja, serta malah beribu-ribu malaikat lain turut serta berjihad di pihak mukmin. Oleh karena itu, iblis begitu gemetar melihat kejadian tersebut. Dalam perang Badar ini, iblis yang menyertai kaum musyrikin yang menjelma sebagai Surakah bin Malik bin Jaksham Al-Mudaji. Dalam perang ini, Surakah telah mendapati kumpulan para malaikat telah bersama kaum muslimin untuk melawan musuh-musuh mereka. Kaum musyrikin telah cabut lari dan berpaling dadah. Al-Harith bin Hisham yang memegang orang yang disangka Surakah telah menendang ke dadanya menyebabkan beliau tersungkur jatuh. Kemudian ianya cabut lari. Sedang kaum musyrikin melaung, "Kemana Surakah? Tidakkah kau mengatakan engkau membantu kami dan tidak akan berpisah dari kami?" Jawab iblis, "Sebenarnya aku telah melihat sesuatu yang kamu tidak melihatnya. Aku takut siksaan Allah yang amat pedih itu." Iblis lari dan mencampakkan dirinya ke dalam laut. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.